Maka lahirlah paham yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Lahirnya dari mana ini? Dari sebagian orang Eropa, yang orang Barat yang trauma terhadap agamanya. Seorang tokoh liberal di Amerika Serikat bernama Humphrey Cox, dalam bukunya yang saya baca, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Nah, ini sekarang kami masuk ke Indonesia, paham liberalisme ini, kebebasan adalah hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita dan melindungi kita dari segala macam-macam penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para alim ulama yang saya muliakan dan seluruh pengurus Masjid Masjid Al-Ashraf, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan latar belakang ingin menghidupkan agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tentu barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Apalagi sekarang ini kita dalam era globalisasi. Era globalisasi itu era percampuran antar bangsa yang tidak bisa dicegah oleh kita ini. Dengan mudahnya transportasi, maka terjadilah percampuran antar bangsa sedunia ini. Lebih-lebih kita terasa kalau kita duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Setiap setengah jam turun pesawat. Apakah itu pesawat Lufthansa Airlines, dibuka pintunya keluar orang Jerman. Sebentar lagi turun KLM, buka pintu keluar orang Belanda. Sebentar lagi dibuka lagi, turun lagi pesawat French Air Service, keluarlah orang Perancis. Seluruhnya terjadi percampuran antar bangsa ini, sehingga terjadi percampuran antar peradaban. Jadi sekarang ini sebenarnya hakikatnya sedang terjadi perang, tapi perang yang tidak pakai senjata. Maka saudara tidak merasa sekarang ini sedang terjadi perang peradaban. Peradaban-peradaban barat semuanya masuk ke Indonesia, masuk ke negara-negara Islam. Apa itu yang namanya dansa, apa itu yang namanya joget, apakah itu yang namanya mabuk-mabukan, apakah itu pesta-pesta perzinaan, pakaian-pakaian yang sangat minim, hampir-hampir perempuan kayak telanjang. Itu peradaban masuk ke Indonesia. Tidak mustahil nanti suatu saat, naudzubillah, peradaban kita bisa berubah. Tidak mustahil kalau anak-anak kita nanti 20 tahun yang akan datang sama dengan pemuda-pemuda di Amerika, sama dengan pemuda-pemuda yang ada di Eropa. Bisa berganti peradaban. Oleh sebab itu dalam perang peradaban ini menang atau tidaknya yang menentukan imannya kepada Allah. Selama iman kita dan takwa kita kepada Allah utuh, insya Allah peradaban Islam tidak akan hilang dari permukaan bumi ini. Ini namanya yang perang peradaban. Datangnya macam-macam aliran dari barat. Saya pada pagi ini mau membaca yang barangkali tidak dibaca oleh ulama-ulama kita. Apa? Tentang sejarah peradaban barat. Mengapa timbul liberalisme kebebasan adalah hak asasi manusia? Mengapa timbul sekularisme bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia, agama hanya berada di dalam masjid, sholat, sujud, dzikir, baca sholawat, selesai. Di luar masjid tidak diatur oleh agama, diatur oleh otak manusia sendiri. Ini namanya kaum sekuler. Pahamnya disebut sekularisme. Mengapa lahir makhluk yang namanya pluralisme? 3 makhluk ini dari mana datangnya? Lah ini orang-orang kita banyak yang kurang membaca. Dari mana lahirnya makhluk ini? Kok ada makhluk yang namanya liberalisme? Bahasa Inggris, liberal itu hanya kebebasan. Kebebasan adalah asasi manusia. Ini faham datangnya dari mana? Mari kita baca sejarah peradaban barat. Nah, ini ya. Sejarah peradaban barat itu bagaimana? Kita baca. Tahun 325 Masehi, kerajaan Romawi Barat menyatakan
bahwa agama Kristen adalah agama negara. Religion state, agama negara. Karena Kristen ini tahun 302 diakui oleh Imperium Romawi Barat sebagai agama gereja, tentu perkembangan gereja itu akan bagus karena sebagai agama negara. Nah, sehingga gereja-gereja tumbuh dengan baik pada waktu itu. Pada tahun 476 kerajaan Romawi rontok. Ya, sesuai dengan Al-Quran, ghulibatir Rum, nanti keadaan Romawi itu akan dihancurkan, kata Al-Quran. Hancur kerajaan Romawi itu pada tahun 476 kira-kira sekitar itu. Nah, setelah kerajaan Romawi ini hancur, satu-satunya institusi yang hidup adalah gereja. Gereja hidup sehingga waktu pengaruh gereja luar biasa. Tidak hanya di bidang agama, tapi gereja menguasai di bidang ekonomi, bahkan gereja menguasai di bidang politik. Semua dikuasai oleh gereja. Tidak itu saja, sampai ilmu pengetahuan pun dikuasai oleh gereja. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja, maka dihukum mati. Ini kekuasaan mereka itu. Jadi tidak boleh bertentangan dengan gereja. Maka sekitar tahun 500 Masehi berdirilah satu lembaga kepausan gereja Roma. Yang diangkat di situ Paus Paulus sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi ini. Ya. Paus Paulus itu diangkat oleh mereka. Lalu Paus Paulus itu dianggap sebagai wakil Tuhan, maksum, tidak ada dosa dan tidak ada keliru. Dan apa yang dikatakan oleh Paus Paulus 100% harus diterima. Nah, disitulah sejarah peradaban Barat. Nah, ketika itu dia menguasai segala bidang, baik ekonomi, terutama agama, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan. Barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir dan hukuman mati. Di antaranya seorang ahli ilmu pengetahuan namanya Bruno. Mereka bertentangan dengan paham gereja pada waktu itu. Paham gereja menyatakan bahwa semua bintang di langit itu berputar mengelilingi mahkotanya Paus Paulus yang ada di kota Roma itu. Itu keyakinan mereka. Sedangkan Bruno berkeyakinan berbeda sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang ilmu astronomi perbintangan. Bruno tidak mengatakan bahwa bintang ini berputar mengelilingi mahkota Paus Paulus, tidak. Nah, karena Bruno ini tidak mau menarik pendapatnya bertentangan dengan pendapat gereja, maka Bruno itu dihukum mati. Nah, pada waktu itu tuh saya tidak bicara gereja sekarang, tapi gereja pada tahun 500 Masehi. Gereja sekarang tentu sudah tidak sama. Gereja 500 tahun Masehi itu kalau membuat hukuman kepada manusia, hukuman mati 3 cara. Pertama, manusia itu digergaji kayak gaji kayu, belah 2, dihukum mati itu. Yang kedua, mereka dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Jadi manusia dibakar hidup-hidup, hukuman mati. Tidak kurang kejamnya hukuman mati pada waktu itu oleh gereja, yang gereja itu penjaranya disebut inkuisisi. Nah, disitulah mereka kalau tidak dihukum dengan digergaji, dibakar hidup-hidup, dan di penjara itu dipelihara harimau, 2-3 harimau. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, maka dia dilempar. Macan itu tidak dikasih makan 3 hari, dibikin lapar. Orang yang mau dihukum mati dilempar ke macan itu, dirobek-robeklah oleh macan ini. Nah,
Sehingga masyarakat Eropa pada waktu itu ada yang trauma terhadap agama itu, ngeri. Kalau mendengar kata-kata gereja itu pada waktu itu menakutkan. Ini sejarah peradaban barat. Sehingga mereka trauma. Jadi mereka pertama kali trauma dengan kekuasaan gereja yang luar biasa. Dan pada waktu itu gereja pun bisa mengeluarkan surat pengampunan. Jadi orang yang berdosa itu datang ke gereja, ngaku berdosa, taubat, setelah beli surat pengampunan. Nah, surat pengampunan ini sudah berarti punya sertifikat untuk masuk surga. Sebagian mereka tidak seluruhnya trauma lagi. Kok yang mengampuni dosa itu kok gereja, kok manusia? Timbullah trauma terhadap agamanya. Itu trauma yang pertama dalam sejarah peradaban barat. Trauma yang kedua tentang kitab suci mereka. Di antara mereka masih ada yang tanda tanya, kitab suci yang asli itu mana? Sekarang terdapat 4 Injil yang diakui oleh gereja. Pertama, Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Satu kitab Injil tulisan orang yang bernama Matius. Ada Injil lagi yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Matius ini sendiri ditulis kurang lebih 40 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Itu Injil yang paling tua. Lalu Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Ada Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Inilah 4 Injil yang diakui oleh gereja dan mereka mengatakan ini asli. Persilahkan, itu keyakinan mereka, kita tidak usah menyalahkan mereka. Persilahkan, itu keyakinan Anda. Tapi di antara mereka ada yang berpikir, termasuk kami umat Islam, mana sebenarnya Injil yang asli itu? Menurut Al-Quran, Injil yang asli merupakan kitab suci yang kami wajib meyakini. Tapi Injil yang mana? Yang kita yakini Injil yang asli. Injil yang asli itu mana? Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada makhluknya. Dan dalam kitab Injil tidak ada perkataan Nabi Isa. Dalam kitab Injil tidak ada perkataan pastor-pastor atau pendeta-pendeta pada waktu itu. Tidak ada, murni firman Allah. Itu Injil yang asli yang kita yakini. Adapun mereka yakin pada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yahya, Injil Markus, persilahkan, itu keyakinan mereka. Kita tidak usah mencampuri soal keyakinan mereka, kita persilakan. Tapi kami umat Islam itu mempertanyakan, mana 4 ini yang asli? Dan ini ternyata tulisan mereka, tulisan orang-orang. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyaliban Nabi Isa itu, dalam kitab Injil Barnabas ditulis, Yudas Iskariot itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus, saya tunjukkan. Dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 keping emas dan 1 pasukan tentara. Kenapa? Karena Nabi Isa Yesus Kristus itu disalib atas keputusan Raja Yahudi dengan tuduhan bahwa Nabi Isa itu akan merusak agamanya Nabi Musa.
Nabi Isa dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Jadi kalau istilah sekarang ini, Nabi Isa itu dikriminalisasi oleh Yahudi. Jadi kalau ada kiai dikriminalisasi, saya tidak heran. Ada nabi di Malaysia. Ada kiai, ada habaib misalnya dikriminalisasi, saya tidak heran. Nabi Isa pun kena kriminalisasi dari orang Yahudi. Kalau ada kiai, ada habaib difitnah, saya pun tidak heran. Nabi Yusuf difitnah sampai masuk penjara. Ini sejarah. Nah, sehingga mereka trauma dengan agama mereka itu, lebih trauma ketika dijualnya surat pengampunan ini. Jadi lalu orang-orang barat sebagian trauma kepada agamanya, trauma karena sejarah kekejamannya. Kalau menghukum orang digergaji, kemudian dibakar hidup-hidup atau diumpankan ke macan. Yang kedua, trauma dia dengan kitab sucinya. Mana kitab suci yang asli? Yang mereka jumpai sekarang kitab Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yahya yang mereka akui. Yang Barnabas tidak diakui karena di situ sejarahnya mirip dengan Al-Quran. Ketika Yudas Iskariot itu menyatakan, saya tunjukkan di mana Yesus Kristus bersembunyi, diberilah dia 12 keping emas, dibantulah dia tentara satu pasukan menuju tempatnya Nabi Isa bersembunyi. Dalam kitab Injil Barnabas dituliskan Nabi Isa sedang sujud di sebuah kebun. Tiba-tiba mendengar bala tentara yang datang dengan pasukan yang pakai obor. Dia paham ini akan menangkap saya. Kok bisa tahu kalau saya ada di sini? Nah, ketika itulah Nabi Isa masuk ke rumahnya. Dalam Injil Barnabas dijelaskan oleh Allah diangkat melalui jendela sebelah selatan ke langit. Ketika itulah Yudas Iskariot masuk, mendapatkan pengaruh murid-murid Nabi Isa sedang tidur, yang disebut kaum Hawariyin. Dibangunkanlah Yudas Iskariot itu, bangun. Mana gurumu? Mana gurumu? Dengan kekuasaan Allah, Yudas Iskariot itu oleh Allah mukanya dimiripkan dengan Nabi Isa, suaranya dimiripkan dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka, ini guruku, ini guruku. Ditangkaplah oleh tentara ini, dialah yang disalib. Menurut Injil Barnabas yang saya baca, sesuai dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Maka ini tidak boleh dibaca. Jadi trauma yang kedua. Trauma yang ketiga dari peradaban barat ini, di antara mereka yang trauma tentang sosoknya Yesus Kristus ini. Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Itu di kalangan mereka menjadi pertanyaan. Sampai detik ini sebenarnya di kalangan mereka tetap menjadi pertanyaan. Cuman hal ini tidak diturunkan ke bawah, cukup di atas saja. Ke bawah dijadikan doktrin. Dijadikan doktrin, percayalah kalau Yesus itu anak Tuhan. Nah, jadi di antara mereka ini ada yang trauma terhadap agamanya. Ketika itu timbullah dua kelompok. Kelompok yang berani dipimpin oleh orang yang bernama Martin Luther, berontak. Kemudian Martin Luther ini berontak, mau ditangkap oleh gereja, lari ke Jerman. Kebetulan di Jerman dia dilindungi Martin Luther ini oleh penguasa Jerman. Akhirnya Martin Luther kena trauma dengan agama Katolik ini, lalu dia mendirikan agama baru yang namanya Protestan. Nih, barang-barang kiai-kiai jarang ngaji ini ya. Kebetulan saya punya kesempatan untuk membaca peradaban barat ini. Inilah sejarah peradaban barat
Akhirnya timbullah agama baru yang disebut agama Kristen Protestan, yang dipimpin oleh orang yang bernama Martin Luther. Nah, mereka yang tidak berani berontak ini melihat trauma terhadap agamanya ini, trauma dalam kekejamannya kalau menghukum orang, trauma dalam soal kitab sucinya, trauma dalam soal sosok Yesus Kristus, trauma dengan pengeluarannya surat pengampunan yang dikeluarkan surat pengampunan oleh manusia, bukan pengampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang tidak berani ini ingin membebaskan diri dari agama. Maka lahirlah paham yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Lahirnya dari mana ini? Dari sebagian orang Eropa, yang orang Barat yang trauma terhadap agamanya. Seorang tokoh liberal di Amerika Serikat bernama Humphrey Cox, dalam bukunya yang saya baca, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Nah, ini sekarang kami masuk ke Indonesia, paham liberalisme ini, kebebasan adalah hak asasi manusia. Supaya bangsa Indonesia kayak bangsa Eropa, bebas. Di Eropa itu yang namanya berzina, Kiai, itu bukan pidana. Itu adalah hak asasi manusia. Kalau terjadi perzinaan, diperiksa oleh hakim, mengapa kau berzina? Saya senang dengan dia, dia senang dengan saya. Senang sama senang, bebas. Tidak kena hukum. Ini yang terjadi. Sekarang liberalisme ini masuk ke Indonesia. Ya, saya akan membendung. Persilakan liberalisme, kebebasan adalah hasil masuk ke Indonesia. Tapi tolong pemerintah, liberalisme itu dibatasi. Nah, jangan lalu dibebaskan begitu saja. Liberalisme di Indonesia dibatasi pertama kali oleh agama, oleh akhlak. Liberalisme ini dibatasi oleh Pancasila. Liberalisme itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau kebebasan manusia adalah asasi manusia, tanpa dibatasi oleh agama, tanpa dibatasi oleh Pancasila, tanpa dibatasi oleh Undang-Undang, ini termasuk pembinatangan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia. Manusia Indonesia mau dijadikan kayak binatang, bebas mutlak. Kebebasan mutlak itu hanya untuk binatang dan untuk orang gila. Ya, kalau saudara mau bebas gampang, gila aja. Gila tidak wajib sholat. Orang gila nyolong tidak ditangkap oleh polisi, bebas. Nah, di sini saudara sekarang ajarkan yang tiap hari di televisi mendengarkan liberalisme. Dari mana makhluk itu lahir? Nah, sekarang baru tahu bahwa makhluk itu lahir dari orang-orang Eropa yang merasa trauma dengan agama mereka. Mengapa trauma? Tadi itu kekejaman gereja, tentang masalah kitab sucinya, tentang masalah Yesus Kristusnya, tentang masalah pengampunan dosa. Ini yang mengakibatkan mereka lalu trauma terhadap agamanya, lalu ingin bebas dari agama. Nah, kalau bebas dari agama, tentu itu namanya pembinatangan manusia. Lah, ini liberalisme ini. Dalam Islam bagaimana? Dalam Islam liberalisme ada, kebebasan manusia ada, tapi dibatasi oleh Quran dan Sunnah Rasulullah. Hai Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabimu. Jadi kebebasan yang dikasih bingkai,
bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa bingkai, kebebasan mutlak tanpa batas, itu namanya pembinatangan manusia. Manusia menjadikan binatang bebas. Yang bebas dari agama itu binatang, kalau manusia tidak. Nah, dalam bukunya Freikox itu Celangkang menyatakan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Nah, sekarang Kiai tahu dari mana lahirnya makhluk ini. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah Nabi. Liberalisme itu dilahirkan oleh sebagian bangsa barat, tidak semua, sebagian bangsa barat yang trauma terhadap agama mereka. Trauma pertama kali karena kekejamannya, trauma tentang sosoknya Yesus Kristus, trauma tentang kitab suci Injil yang menjadi 5 kitab suci itu. Sebagian mereka ada yang trauma karena mereka tentu bertanya, yang asli itu mana? Ini kan tulisan orang-orang, ini 5. Kan 5 orang yang menulis kitab ini. Yang asli mana? Ada sebagian mereka yang berpikiran seperti ini. Inilah yang melahirkan faham liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Masuklah ke Indonesia sekarang, diekspor oleh mereka supaya umat Islam pun mengakui liberalisme ini. Mengakui bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia, tidak boleh dipaksa. Nah, di dalam kita Islam kebebasan diberikan oleh Allah, tapi kebebasan yang dibatasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, cuma liberalisme ini harus dibatasi. Kebebasan hak asasi manusia persilakan, tapi jangan keluar dari Pancasila sebagai warga negara Republik Indonesia. Jangan keluar dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai warga negara Republik Indonesia. Umat Islam yang diberi kebebasan oleh Allah selama tidak melanggar Al-Quran dan kitab sucinya. Kalau melanggar Al-Quran dengan kitab sucinya, itu berarti pembinatangan manusia. Ini liberalisme. Kalau suatu negara sudah menganut liberalisme, maka negara itu harus sekularisme. Nah, dari mana faham sekularisme itu lahir? Makhluk ini lahir dari liberalisme tadi. Lalu mereka mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama cuma di dalam masjid, sholat, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Ini faham sekuler. Di luar masjid tidak ada agama. Ekonomi diatur oleh manusia, politik diatur oleh manusia. Segala urusan dunia tidak diatur oleh agama, diatur oleh manusia sendiri. Agama cuma di dalam masjid, di dalam gereja, di luar gereja, di luar masjid tidak ada agama. Ini kaum sekuler namanya, fahamnya disebut sekularisme, faham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama hanya sholat, dzikir, tahlilan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Hanya itu agama. Di sini faham sekularisme sangat bertentangan dengan Islam. Tidak bisa diterima oleh Islam. Karena Al-Quran Allah menurunkan kitab suci Al-Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Kitab suci Al-Quran diturunkan untuk petunjuk hidup bagi manusia. Baik hidup di dunia, bagaimana cara kita hidup di dunia diatur oleh Islam. Bagaimana kita berumah tangga diatur oleh Islam. Bagaimana kita bermasyarakat, ber-RT, ber-RW diatur oleh Islam. Bagaimana kita berekonomi diatur oleh Islam.
Bagaimana kita berpolitik diatur oleh Islam. Islam mengatur kehidupan manusia, dan Islam mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan manusia di akhirat. Itulah Islam. Jadi kalau paham sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari sangat bertentangan, 100% bertentangan dengan Islam. Ini sekarang yang sedang ngetren, dan ini sekarang yang dimasukkan kepada para ulama-ulama. Hai para kiai, kiai tidak usah berpolitik. Politik itu kotor, politik itu jahat. Kiai bersih, suci. Kiai gak usah mencampuri politik yang kotor. Inilah satu penipuan. Kiai jangan berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kiai gak usah ikut ngatur negara, saya yang mau ngatur negara. Ini penipuan. Dulu yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia selamanya. Kalau kiai berbicara politik, nanti Belanda hancur. Maka Belanda melarang kiai tidak boleh bicara politik. Ini Belanda. Jadi kalau sekarang ada orang melarang kiai berbicara politik, itu orang sisa-sisa Belanda. Saya terus terang, mari berdiskusi dengan saya. Islam itu mengatur segala-galanya. Sampai rumah tangga itu diatur oleh Islam. Bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga? Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Itulah hukum Allah. Allah yang menciptakan supaya laki-laki senang dengan perempuan dan perempuan senang dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki tidak senang dengan perempuan, itu laki-laki abnormal itu. Harus periksa dokter itu. Kabel mana yang putus? Kalau perempuan tidak senang laki-laki, itu perempuan tidak normal. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Telah dijadikan perhiasan oleh Allah senang nafsu. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, itu hukum Allah. Dan Allah tidak melarang laki-laki dan perempuan bergaul bebas. Malah Allah perintahkan agar manusia bergaul bebas laki-laki dengan perempuan, tapi dengan syarat lewat pintu syariat Allah. Seorang laki-laki, seorang anak muda senang dengan perempuan, persilakan. Tapi lewatilah pintu syariat Allah. Si perempuan itu ada yang punya. Yang punya siapa? Bapak dan ibunya. Datangilah oleh kau, minta sama yang punya, ayah dan ibunya. Namanya melamar. Diterima, alhamdulillah. Akad nikah, kapan waktu akad nikahnya? Akad nikah yang sangat indah dalam Islam itu. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur, berzina. Islam tidak. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Siapa yang mengawinkan? Walinya, orang tuanya. Angkahtuka wa zawwajtuka ila akhiri. Setelah akad nikah terjadi dengan saksi yang cukup, dengan mahar yang cukup sebagai lambang tanggung jawabnya seorang laki-laki, persilakan. Setelah lewat pintu syariat Islam, peradaban Islam, persilakan laki-laki dan perempuan bergaulah kau sebebas-bebasnya. Tidak dilarang oleh agama. Kita ini semua di masjid ini hasil pergaulan bebas. Termasuk kiai, hasil pergaulan bebas. Kalau seandainya ayah Pak Haji tidak bergaul bebas dengan istrinya, nggak ada Pak Haji. Termasuk Syukuran Makmun. Syukuran Makmun hasil pergaulan bebas.
ayah saya dan ibu saya bergaul bebas di kamar, terjadilah syukran makmun. Siapa yang mengatakan Islam melarang bergaul bebas? Itu otak yang tidak benar. Islam menyuruh supaya bergaul bebas laki-laki dengan perempuan, tapi melalui pintu syariat Islam yang dia. Alangkah indahnya hukum perkawinan dalam Islam ini. Masya Allah. Yang ngawinkan ayah kandungnya. Hai laki-laki, saya kawinkan kau, saya nikahkan dengan anak kandung saya. Subhanallah, satu pernyataan yang suci. Kata calon menantunya, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya dengan mas kawin yang telah ditentukan tunai. Subhanallah, satu pengakuan, saksi tetangga. Alangkah indahnya perkawinan Islam ini. Maka mari supaya tidak jadi binatang, lewatilah peradaban Islam, kawin sesuai dengan syariat Islam. Yang dilarang oleh Allah pergaulan bebas yang tidak ada pertanggungan jawab kayak binatang. Contohnya ayam, paling gampang itu. Ayam bertelur, 6, ngerem, netes, jadi ayam jago. Ayam jago ini gede. Ayah ibu kandungnya dikawin oleh anak kandungnya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Kurang ajar. Ini saya kasih contoh yang rasional, masuk di akal. Itu yang dilarang oleh Allah. Pergaulan yang tidak ada pertanggungjawaban, tidak menjaga keturunan. Ayam bertelur, katakan 6, ngerem, netes. Di antara telur itu netes jadi ayam betina. Gede, dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Berapa di surat kabar kadang-kadang seorang anak perawan hamil karena ayah kandungnya sendiri ayam, bukan manusia itu. Disinilah letaknya agama Islam indah. Satu agama yang menjaga keturunan, yang menjaga pertanggungan jawab. Subhanallah, inilah peradaban Islam dalam berkeluarga. Dan kalau peradaban Islam dilaksanakan, tidak ada kekerasan rumah tangga sebagaimana didengung-dengungkan oleh pemerintah. Kekerasan rumah tangga, kekerasan perempuan, kekerasan anak. Jalankan peradaban Islam secara utuh, tidak ada kekerasan rumah tangga. Setelah akad nikah dengan sah, Allah wasiatkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu itu dengan baik. Pergaulah istri itu dengan kata-kata yang sopan. Kasihlah istrimu. Subhanallah. Bagaimana akan ada kekerasan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki, pergaulah istri-istrimu itu dengan baik, dengan lemah lembut. Subhanallah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i al-mar'atus shalihah. Dunia ini perhiasan, mobil itu perhiasan, rumah yang kayak istana perhiasan. Tapi dalam hadis Rasulullah, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang sholihah, yang taat kepada suaminya, yang tidak membangkang kepada suaminya. Subhanallah, indahnya pergaulan Islam ini. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa la yarham saghirona. Tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak hormat sama orang tua. Kata-kata birrul walidaini, berbakti pada orang tua, yang memiliki Islam. Tidak ada kekerasan anak, tidak ada kekerasan rumah tangga. Kalau peradaban Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia ini, maka kerjaan saya cuma menyampaikan peradaban Islam.
kepada bangsa Indonesia ini. Persilakan bangsa Indonesia ini peradaban Islam. Anda pakai, Anda beli, alhamdulillah. Anda tidak pakai, Anda tidak mau beli peradaban Islam, syukran makmun, tidak kecewa. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan sesuai dengan perintah Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk Allah, dengan agama yang benar, agar agama yang benar ini ditampakkan dan diperlihatkan dan ditawarkan. Di antara semua agama yang ada ini, tawarkan Islam. Inilah peradaban Islam. Kalau dikatakan sarung, inilah sarung Islam di antara sarung yang banyak. Tinggal mana yang berkualitas, persilakan pakai akal sehat. Ini Islam. Tidak ada kekerasan. Kalau saya perdalam, Kiai, mengapa Allah berwasiat ashiru bil ma'ruf? Mengapa diwasiatkan ai laki-laki pergaul istrimu dengan baik? Allah yang Maha tahu. Akibat pergaulan bebas suami istri, katakan 1 jam 2 jam, setelah itu yang laki-laki selesai kok. Tapi akibat perbuatan saudara, si perempuan akan menderita 9 bulan. Bagaimana? Sadar? Hei laki-laki, akibat perbuatan kau, si perempuan akan menderita 9 bulan hamil. Kalau sudah mau melahirkan, tinggal milih hidup atau mati bagi perempuan itu. Berapa banyaknya orang perempuan yang mati karena melahirkan? Bagaimana Anda tidak memperlakukan istrinya dengan baik? Itulah penderitaan istrimu akibat perbuatanmu. Maka dulu di Malaysia itu, rumah bersalin itu tidak dikatakan rumah bersalin, rumah korban laki-laki. Saya nggak setuju, bukan korban laki-laki, korban bersama. Oh, yang nikmat bersama kok. Disinilah rahasianya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kasihanlah istrimu akibat perbuatanmu yang setengah 1 jam itu, dia akan menderita 9 bulan hamil. Bagaimana rasanya? Apalagi kalau sudah hamil 9 bulan. Ya Allah, menderita perempuan itu. Disinilah Islam mengatur wa ashiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga, hanya Islam yang mempunyai peradaban rumah tangga yang sempurna. Mulai dari WC, saya ceritakan semalam, WC diatur oleh Islam, punya peradaban. Jangan orangnya Islam, WC-nya tidak Islam. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais, minta perlindungan dari Allah dari barang yang kotor dan yang mengotori. Masuk dengan kaki kiri, tuntaskan najis, jangan ada sisa najis baik yang cair maupun yang kental. Keluarkan semua najis. Setelah selesai semua yakin, sucikan najis itu. Islam punya peradaban dalam membersihkan najis. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya. Subhanallah, ini peradaban Islam. WC-nya harus diislamkan. Mempunyai peradaban dapur. Bagaimana Islam dalam dapurnya? Peradaban Islam, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Allah jelaskan yang batil itu apa? Termasuk korupsi, haram. Sogok menyogok, haram. Suap menyuap, haram. Ngurangin timbangan, haram. Rentenir, haram. Penipuan, haram. Kalau bangsa Indonesia
memakai peradaban Islam dan soal dapur. Jangan sampai ada rezeki yang lewat tenggorokan Anda, rezeki yang haram. Baru korupsi habis, baru sogok menyogok selesai hilang. Tidak akan ada korupsi, tidak ada akan sogok menyogok, tidak akan ada rentenir, tidak ada penipuan dalam ekonomi kalau umat Indonesia, bangsa Indonesia sudah menyatakan jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang haram. Baru korupsi hilang. Jangan mengharapkan bangsa Indonesia korupsi akan hilang. Jangan mimpi sogok menyogok di Indonesia akan hilang. Jangan mimpi penipuan dalam ekonomi akan hilang. Selama bangsa Indonesia berpikir yang penting perut saya kenyang, halal haram sama saja, hak batil sama saja. Selama bangsa Indonesia berpikir yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, maka selama itu korupsi akan berkembang terus, sogok menyogok akan berkembang terus, penipuan dalam ekonomi akan berkembang terus. Kalau rakyat Indonesia pikirannya yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, inilah yang menghancurkan negara. Bagaimana guys? Mantap. Untung kuliah subuh saudara, dapat ilmu. Jadi mimpi kita akan memberantas korupsi, mimpi kita akan memberantas sogok menyogok, mimpi kita akan memberantas pemongkaran dalam ekonomi, mimpi. Kalau bangsa Indonesia masih menghalalkan barang haram, selama bangsa Indonesia berkata yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, maka korupsi, sogok menyogok, penipuan akan terus berkembang dengan lancar. Untuk memberantas ini semuanya, jadikanlah bangsa Indonesia dalam ekonomi berperadaban Islam. Ini saya cuma menyampaikan saja peradaban Islam. Pemerintah mau makai persilakan, tidak mau makai juga persilakan. Rakyat mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Ini peradaban Islam dalam soal ekonomi. Sampai meja makan diatur Islam yang paling indah. Kalau saudara nanti mau makan dengan istrinya, bilang sama istrinya, alhamdulillah bu, masih mau makan. Ibunya berkata, alhamdulillah pak, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan? Yang dimakan kagak ada. Persilakan saudara pergi ke Cianjur sana, yang hidup di kemah-kemah itu, dia mau makan, yang dimakan kagak ada. Mau makan, yang dimakan kagak ada. Mau makan apa? Sebaliknya, persilakan saudara sedang keliling Pontianak, masuk rumah sakit Pontianak ini, ribuan manusia pagi ini yang tidak mau makan, tidak mau makan. Yang dimakan ada, roti ada, telur ada, tapi tidak mau makan. Persilakan Anda keliling rumah sakit di Pontianak ini, insya Allah ribuan manusia yang tidak mau makan. Yang dimakan ada. Persilakan datang ke Cianjur, mereka mau makan, yang dimakan tidak ada. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Peradaban Islam, peradaban yang indah, peradaban yang bagus. Mari diskusikan, adu peradaban. Peradaban mana yang terbaik? Insya Allah saya yakin peradaban Islam, peradaban yang terbaik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia mau makai, persilakan. Tidak mau makai, syukran, namun tidak kecewa. Wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan, ini peradaban Islam. Makan sampai kamar tidur itu ada peradabannya. Jangan saudara sembarangan naik di atas istrinya. Jangan nangkring kayak ayam. Kita punya peradaban, diajar oleh Islam.
Sebelum naik, bismillahi, Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu jauhkanlah setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh dan soliah. Baru naik, insya Allah anaknya soleh. Nangkring kayak ayam, nangkring kayak kambing. Tidak beradab. Kita umatnya Nabi Muhammad diajar beradab. Sampai tidur dengan istrinya pakai adab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini peradaban Islam. Bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Islam punya peradaban. Persilakan pemerintah tanya sama ulama, bagaimana kita bermasyarakat. Insya Allah paling indah peradaban Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hormati tetangga, hargai tetangga. Alangkah indahnya di RT kita kalau tetangga dengan tetangga saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Wala tajassasu wala tabaghadu. Tetangga dengan tetangga jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang dosa. Tapi kalau kita mendapat orang salah, mari amar ma'ruf nahi mungkar dengan bijaksana. Ini peradaban Islam. Saya kemukakan supaya mereka tahu kalau peradaban Islam peradaban yang indah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintahkan kita ber-RT, ber-RW di masyarakat saling tolong menolong dalam kebaikan, bergotong royong. Ini peradaban Islam, gotong royong ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban yang kau turunkan ya Allah. Sampai toleransi. Islam paling indah. Bagaimana kalau hidup kita berbeda suku, berbeda agama? Islam sudah memberikan toleransi yang begitu luas. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang kafir dipukul rata. Ada dua macam orang kafir dalam hadis Rasulullah. Pertama, orang kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi umat Islam, perangi. Orang kafir yang membunuh orang Islam, bunuh sesuai dengan perbuatan mereka. Tapi dalam Islam ada lagi yang disebut kafirun dhimmiyun, orang non muslim yang wajib dilindungi oleh orang Islam. Siapa itu? Orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam. Orang kafir yang non muslim hidup damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati. Orang kafir yang hidup rukun dan damai dengan umat Islam, orang kafir itu kata Rasulullah namanya kafir dhimmiyun. Orang Islam wajib melindungi non muslim yang mereka rukun dengan Islam. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Tolong carikan agama yang lebih toleransi daripada Islam. Tunjukkan sama Syukuran Makmun. Jangan selalu Islam kurang toleransi. Subhanallah, paling toleransi Islam itu. Kalau kiai punya tetangga beragama apapun saja, selama tetangga ini hidup rukun dengan kiai, tidak pernah mengganggu Islam, hidup damai, rukun bersama-sama, maka kiai wajib melindungi non muslim ini. Lindungi jiwanya, lindungi kehormatannya, lindungi hartanya. Indah hukum Islam ini dalam menghadapi orang-orang non muslim. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Jangan hina menghina, jangan cela mencela antar umat beragama. Hidup rukun damai, sebatas tidak murtad. Ini kadang-kadang kita digiring untuk murtad. Semua agama sama, semua agama benar,
semua umat beragama, agama apapun saja masuk surga. Ini pemurtatan secara intelektual terhadap umat Islam. Kalau semua agama sama, semua umat beragama masuk surga, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Ke surganya sama. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Milih sholat subuh? Goblok. Maksudnya dikatakan yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Inilah cara pemurtatan yang kita tidak terasa. Anak-anak kita dimurtadkan. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih mana Ustaz? Ya milih yang tidak puasa. Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Mengapa syukuran makmun puasa Ramadan? Saya sholat subuh dengan keyakinan, dengan sholat subuh insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Bagaimana? Mantap. Mengapa syukuran makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan inilah insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Dari dalam Islam itu yang namanya toleransi, sebatas saling harga menghargai, hormat menghormati, bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Bagaimana? Jangan seenaknya semua agama sama. Semua agama benar, samanya di mana, benarnya di mana? Lihat saja kenyataannya. Ibadatnya tidak sama. Orang Islam ke masjid, orang Kristen ke gereja tidak sama. Cina ke kelenteng tidak sama. Kok dikatakan sama? Nah, inilah Islam yang membentuk suatu peradaban di permukaan bumi, peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi. Peradaban bersudah Rasulullah. Dalam berpolitik pun, maka saya katakan, hai para ulama dan para kiai, kalau para kiai para ulama mencintai NKRI, persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kayak sekarang penuh dengan hoax, penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa pencitraan. Itu menunjukkan kemunafikan. Saya katakan, hai pemimpin bangsa, kalian tidak usah merekayasa pencitraan. Merekayasa pencitraan itu menunjukkan suatu kemunafikan. Pencitraan tidak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung dengan perbuatan pemimpin-pemimpin itu. Rakyat cerdas, tidak usah direkayasa. Tidak usah berpura-pura. Supaya dikatakan merakyat berpura-pura. Makan di warung Tegal. Makan di pasar-pasar. Supaya dikatakan merakyat. Ini semuanya penipuan. Di Islam tidak ada. Pertama kali politik dalam Islam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% kayak ayat politik. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Jangan enak-enak kau menjadi pemimpin, bergelimang dengan kemewahan yang dipakai duit rakyat. Kemungkinan kau dolim terhadap rakyatnya. Islam satu peradaban politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Jangan enak-enak kau jadi pemimpin. Nanti di padang mahsyar kau akan diminta pertanggungan jawab atas kepemimpinanmu. Pertanggungan jawab pada manusia itu gampang. Manusia bisa dibodohin. Manusia bisa dibohongin. Ya mudah-mudahan tidak ada. Camat lapor sama bupati, bupatinya bisa dibohongin. Bupati lapor sama gubernur, gubernur bisa dibohongin.
Gubernur lapor sama presiden, presiden bisa dibohongi. Yang tidak bisa dibohongin Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. 100% hadis politik. Betul? Mari jangan dikata Islam tidak bicara politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Kalau tadi 100% hadis politik, inilah 100% ayat politik. Allah menserahkan kepercayaan amanah itu kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Berikan amanah kepercayaan kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat desa, lurah atau kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR. Pilih mereka yang ahli dan profesional. Ini Islam. Kalau amanah itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, Rasulullah dalam hadis politiknya, idza duyi'atil amanatu fantadirisah. Apabila amanah kepercayaan hilang di tengah-tengah masyarakat, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah di antara masyarakat ini? Rasulullah bersabda dengan hadis politiknya, idza wusidal amru ila wairi ahlihi fantadirisah. Kalau urusan perkara ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Alangkah indahnya peradaban Islam ini dalam soal politik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan manusia depan hukum sama. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, golongan Al-Mahzum golongan bangsawan, sehingga tokoh-tokoh Arab gelisah bagaimana anaknya bangsawan mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama secara jujur menyampaikan, ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede, anaknya orang besar Rasulullah. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu mendengar perkataan Usama ini, Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dulu. Mengapa bangsa itu hancur? Nah, ini mudah-mudahan didengar apa yang saya kata oleh Kejaksaan Agung, oleh Mahkamah Agung, oleh kepolisian. Apa yang saya katakan ini, mengapa mereka itu hancur? Idza saraka fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, kalau yang korupsi orang gede, kadang-kadang dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Koruptor-koruptor yang begitu besar kadang-kadang aman. Ini yang dikatakan pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Islam melarang ini. Allah memperingatkan, la yajrimannakum sa'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian kalian bersatu kaum sehingga mendorong engkau untuk berbuat tidak adil. Karena tidak senang, tidak punya kesalahan, masukkan penjara. Karena tidak senang. Tapi karena senang, biar korupsi aman. Dilarang oleh Quran. Ini ayat-ayat politik. Masih banyak lagi ayat-ayat politik itu. Masih banyak hadis-hadis politik ini. Kalau seandainya politik Al-Quran dan politik Sunnah Rasulullah dilaksanakan, insya Allah beres. Di dalam hadis Rasulullah, man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassul li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah.
Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang berdusta kepada rakyatnya, seketika mati sedang berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam ini kalau dilaksanakan. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini yang belum memenuhi janjinya kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Jangan kau mati, hai pemimpin-pemimpin, sebelum kau menunaikan janji-janji kampanyemu. Ini Quran. Kalau saya urutkan masih banyak lagi. Man waliya min amri ummati fasakul faskuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. RT, RW, lurah, camat, seluruhnya, jangan kau mempersulit urusan rakyatmu, nanti kau akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat. Maka kadang-kadang pikiran yang ada, Kiai, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Mestinya kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Itu peradaban Islam. Peradaban Islam. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Peradaban setan. Ini saya jelaskan. Masih banyak masih lagi. Wah, ini kan kuliahnya kuliah subuh, ini masuk duha sudah, Pak. Masuk duha itu sudah. Sudah setinggi tombak matahari itu. Nanti ini kuliah duha apa kuliah subuh. Nah, saya kira cukup sekianlah. Ya, kalau masih kurang mudah-mudahan nanti ketemu lagi gitu aja. Inilah saudara-saudara, saya sampaikan, saya tawarkan peradaban Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, pemerintah dan bangsa mau memakai peradaban Islam, alhamdulillah. Pemerintah dan rakyat ini tidak mau memakai peradaban Islam, umat Islamlah yang wajib memakai peradaban Islam. Saudara-saudara semua berkewajiban untuk melaksanakan peradaban Islam, baik WC-nya, rumahnya, kamar tidurnya, sampai kamar tamunya, sampai bermasyarakat. Mari kita, kalau pemerintah tidak mau memakai, rakyat Indonesia tidak mau memakai, kita umat Islam yang wajib melaksanakan peradaban Islam ini. Kalau peradaban Islam kita laksanakan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah, insya Allah dalam perang peradaban kita akan menang. Peradaban Islam tidak akan kegusur. Peradaban justru peradaban Islam akan semakin mencuat ke atas. Mari kita selesai serukan, hai umat Islam, Islamkan WC-mu, Islamkan dapurmu, Islamkan tempat makanmu, Islamkan tempat tidurmu, Islamkan tempat tamumu, Islamkan ekonomimu, Islamkan politikmu. Saya kira cukup sekian, mulai RT sampai presiden pidatonya kan lengkap ya. Nah, inilah barangkali yang saya sampaikan. Tinggal satu, pluralisme. Sudahlah, pluralisme itu artinya pluralistik itu karena bangsa itu terdiri bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, namanya disebut negara pluralistik. Nah, dalam negara pluralistik itu ya kembali pada tadi, kita sesama bangsa Indonesia berbeda suku, berbeda agama, mari kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara satu dengan lain, hidup rukun dan hidup damai selaku bangsa Indonesia. Itu prinsipnya pluralisme, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.